Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info mengenai rekomendasi saham ya, buat besok tanggal 7 Juli 2022, hari Kamis. Nah, kalau kita lihat hari ini perdagangan IHSG itu lumayan bervariatif ya. Hari ini sempat turun tajam 1%, jadi sesuai dengan prediksi saya kemarin ya. Kalau kita lihat kemarin saya prediksi hari ini IHSG bakal turun atau profit taking lagi karena kemarin tidak bisa menyentuh di MA 200. Dan benar saja hari ini IHSG koreksi kembali. Dan hari ini IHSG ditutup turun di 6.646, turun 56,85 poin atau minus 0,84%. Dan kalau kita lihat mayoritas sektor masih cenderung turun ya di sini. Namun ada yang menarik di perdagangan IHSG hari ini. Tadi menjelang closing banyak saham terutama big cap yang ditutup lompat atas ya. Jadi otomatis mendekati closing ini dia turunnya nggak sampai 1% atau cuma turun 56 poin dari sebelumnya turun hampir 1% lebih gitu ya. Oke, kita lihat sekarang seperti biasa ya, saya akan review mengenai IHSG ya. Saya akan review mengenai IHSG terlebih dahulu. Nah, ini posisi IHSG di sini ya hari ini dia sempat turun di 6.602, low-nya di minus 1,49%. Dan ini kemarin waktu di YouTube saya sebelumnya sudah saya analisis dia tidak mampu tembus di MA 200 dan hari ini memang IHSG terlihat turun dan ini menandakan masih fase distribusi ya. Ini trennya masih fase distribusi, terlihat MACD histogramnya negatif. Dan untuk besok IHSG akan berpotensi rebound, walaupun mungkin akan cenderung bergerak secara mix ya. Jadi mungkin sesi paginya bisa hijau, kemudian sesi duanya bisa merah untuk besok ya. Karena di sini dia udah menjauh dari MA5 dan besok akan nyoba ngetes di dekat MA5 kembali. Nah, itu untuk review IHSG secara daily ya. Oke, kalau dilihat dari sisi asing, hari ini masih mencatatkan net sell sebanyak 316 miliar ya. Jadi ya kalau kita lihat dari kemarin masih net sell 300 miliar, 300 miliar. Tapi belum kelihatan asing benar-benar outflow yang gede ya. Misalnya katakanlah satu hari itu sampai 2T, 3T itu belum kelihatan ya. Jadi so far so good masih oke. Kita lihat IHSG ya. Semoga semua berita-berita yang kita lihat di luar sana di media yang membuat Indonesia akan resesi, kemudian Amerika sudah memulai resesi dan lain sebagainya itu tidak membuat panic selling di market kita ya. Ya, kita berdoanya seperti itu. Kalau semisal ternyata eh, akhirnya IHSG turun lebih dalam dan kita udah tahu posisi turunnya kemana gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sempat analisis turunnya sekitar kalau misalnya ini jebol ya, turunnya ke sini 6.250 ini targetnya ya. Ini target yang harus dicapai walaupun untuk menyentuh target ini mungkin dia akan naik zigzag dulu kemudian turun, akan naik zigzag dulu seperti itu ya. Tuh, jadi saran saya teman-teman tetap waspada, scalping aja, day trading aja. Kalau merah, serok, kalau hijau, bungkus gitu ya. Oke, langsung aja saya akan review beberapa saham yang menarik untuk kita cermati. Jadi yang pertama, saya akan mereview mengenai ICBP ya. Jadi ICBP ini menarik ya. Ini menarik karena kalau kita lihat salah satu big cap yang memang trennya secara short term itu masih posisi uptrend ya. Jadi terlihat kemarin IHSG turun tajam, dia posisinya masih belum patah nih, trend lainnya masih belum patah, masih di atas MA 20 daily seperti itu ya. Dan ini positif sih kalau saya lihat di antara banyaknya blue chip di bursa ICBP ini termasuk chartnya yang paling bagus.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dunia dihadapkan dengan resesi global, kemudian dihadapkan dengan perang Rusia Ukraina yang belum selesai, kemudian inflasi yang tinggi di beberapa negara di belahan dunia, bahwasanya setiap negara itu penting untuk melihat kecukupan pangan ya. Kecukupan pangan yang ada di suatu negara itu penting. Jangan sampai ketika inflasi yang tinggi, terus kemudian di suatu negara tersebut kesulitan untuk pangan ya. Dan salah satunya ICBP ini termasuk sektor yang konsumer ini sektor yang bagus ya ketika kondisi global yang banyak ketidakpastian seperti ini. Dan di sisi lain mungkin ICBP ini ada beberapa bahan baku yang dia juga impor juga dan itu mungkin secara tidak langsung akan mempengaruhi dari cost operasional dia terutama dalam bentuk dolar ini kalau semakin rupiahnya melemah terus ke 15.000 ke atas ya mungkin beberapa perusahaan yang berbasis orientasinya impor entah bahan baku entah produksinya nah itu juga akan berpengaruh ya tapi so far selama perusahaan masih bisa menjaga labanya ya bagus sih kalau menurut saya ya dan terlihat kalau kita lihat secara bandarmologi ICBP ini asing akumulasi terus loh. Ini teman-teman bandingin sama big cap banking ya. BBCA di sini asing net sell terus ya. 300 miliar, 400 miliar, 450 miliar dan lain sebagainya. BBRI juga seperti itu ya. Ini keluar terus asing ya. Tapi kalau ICBP ya, ICBP asing masih akumulasi, Unilever asing juga akumulasi ya. Jadi kalaupun IHSG dibanting dalam sektor konsumer ini dari dulu kita sebut sebagai sektor yang tahan banting terhadap krisis kayak gitu. Karena bagaimanapun juga resesi, krisis apapun itu orang tetap butuh makan gitu loh. Orang tetap butuh konsumsi dan makanya di sini saya lihat ICBP ini masih ditahan terus ya sama Furin. Dan kalau kita lihat di sini secara chart dia mantul dari MA20 daily untuk candlesticknya cakep membentuk pola white Marubozu bullish reversal seperti ini ya. Nyaris tidak ada ekornya sama sekali di sini ya. Dan ini sudah bergerak di atas MA5 daily dan kemungkinan besok ataupun dalam waktu dekat dia akan ngetes resist di 962 dan ini mungkin berkisar 2% ya 2% 3% potensial dapatnya ya daripada kita buat teman-teman yang pemula atau belajar kita cari-cari saham yang tidak pasti saham gorengan mungkin dalam kondisi market yang sangat sulit seperti ini ya saran saya beli saham-saham yang big cap kalaupun dibanting kalau kita ngambil ketika di support itu baliknya cepat itu ya mengenai CBP target terdekat di 962 dan kalau target jangka panjangnya ya jangka menengahnya kalau ini bisa break di 962 atau di atas MA 200 weekly maka potensinya dia akan ke sini ya sekitar 10.600 nah itu upside-nya segitu dan kalau dilihat dari harga sekarang potensinya masih sekitar 10-15% kenaikan. Oke ya, itu mengenai ICBP. Berikutnya mengenai Cepin ya. Cepin juga sama. Ini terlihat MACD-nya mulai akumulasi terus ya. Terus secara short term masih on track di atas MA20 daily. Hari ini kesentuh ya, kena rejection support di sini. Namun berhasil rebound dan candlestick-nya bagus. Ini bentuknya ya, bagus. Dan besok akan mencoba ngetes di MA5 daily di sini di sekitar 5.800 hingga di sini sekitar 5.900 itu secara resist di situ ya. Ini ya. Ini secara resist di sini. Oke ya, itu untuk Cepin. Kemudian kalau kita lihat secara bandarmologi di sini Cepin asing akumulasi sangat gede ya 2 hari terakhir ini. Kemarin walaupun minus 3%, asing akumulasi lumayan gede.
Terus kalau dilihat dari Broksum, di sini ada akumulasi dari BK, di mana ini adalah asing, kemudian AK, ya. Dan AK sama BK ini juga jualnya kecil, mereka masih net buy lumayan gede, ya. Jadi masih positif sih menurut saya buat Cepin. Oke, setelah Cepin, saya akan menganalisis mengenai saham INKP ya. INKP ini secara valuation ya, secara valuasi ini sangat murah teman-teman ya. Secara finansial di sini kalau kita lihat PBV-nya 0,6, kemudian PER-nya 4 dan ini masuk kategori saham yang undervalue. Tapi why, mengapa sahamnya kok dibanting terus Mas Anton ya? Jadi jawabannya memang di sini kalau kita lihat INKP ini dividennya nggak sebesar saham-saham big cap lainnya ya. Tahun ini dia bagi dividen nggak besar, terus kemudian eh, mungkin labanya akan dialihkan ke ekspansi ya, ke capital expenditure yang lebih besar lagi nanti ke depannya. Dan kalau semisal saham ketika dia labanya untuk growing, untuk capek belanja modal dan lain sebagainya, itu malah bisa buat positif ke depannya. Itu sih pandangan saya mengenai INKP, dan INKP ini termasuk industri dasar dan minim sentimen dari berita di luar maupun di dalamnya minim sentimen, nggak ada berita negatif dan nggak ada berita positif, dan makanya INKP ini kadang dia itu sekali gerak kenceng, tapi kalau nggak gerak ya diem aja gitu ya. Kalau dilihat di sini memang dia fasenya udah short term, so far dia masih downtrend ya secara short term ya. Di sini terlihat MACD-nya masih distribusi. Cuman kalau dilihat secara support di sini udah rendah ya. Dekat lagi kena support 7125 dan ini besok akan ngetes di sini sekitar 7200 kemungkinan ya. Kalau semisal ketembus ya deket ini teman-teman bisa spekulasi buy, dan dengan harapan kita bisa taking profit di dekat MA5 daily ya untuk INKP. Kenapa saya bilang kita bisa spekulasi buy? Karena di sini udah termasuk support yang sangat kuat, 1 2 di sini dari bulan 2 Februari. Nah, di sini ada lagi ini support panjang ya. Support panjang, dan biasanya kalau ada support panjang kayak gini susah untuk ditembus. Kalau dilihat polanya memang INKP ini chartnya sideways lebar. Jadi kalau sideways seperti ini sebetulnya lebih mudah kita ikuti ya polanya. Ya, setiap kena support dia mantul, setiap kena support dia mantul seperti itu. Ya, itu mengenai INKP. Sekarang kita lihat secara Broksum. INKP ini memang di sini ada RX ini asing juga, dia jualan lumayan masif 11.000. Ini yang mungkin menyebabkan INKP ini susah untuk naik ya. Ya. Tapi buat teman-teman value investing, INKP ini cocok sih buat koleksi. Mumpung IHSG lagi dibanting-banting harga segini murah gitu ya. Oke, itu mengenai INKP. Berikutnya saya akan review mengenai saham BBCA ya. BBCA di sini tutup di resist ya. Ini di resist. Sorry, ini support yang berhasil support lama akhirnya ketembus. Jadinya tembus resist di sini ya. Ini udah di atas MA5 daily. Dan kalau dilihat masih posnya masih downtrend ya BBCA nih. Paling jangka pendek dia akan bergerak di range sekitar 7.400 ya di MA20 daily. Untuk BBCA kalau kita lihat asing sudah agak lumayan mengurangi porsi selnya ya. Net selnya terlihat cuma 20 miliar, kemarin sempat net buy. Cuman di sini saya nggak ini ya, untuk BBCA ini saya nggak menyarankan teman-teman untuk akumulasi dari harga sekarang. Semisal teman-teman mau swing, kalau semisal mau trade BBCA, saran lebih cocok kalau teman-teman ngambil dekat 7.000 atau di bawahnya. Ya, dekat support ya. Kalau kita ngambil saham yang posisinya downtrend, itu strateginya kita buy on support aja. Jadi kalau support jebol, kita cut loss-nya nggak banyak.
Itu ya. Berikutnya BBRI, ya chartnya sama kayak BBCA ya. Tapi terlihat di sini udah 3 hari dia sideways. Ya, terakhir di 4.000, hari ini sempat di 4.020 ya. BBRI masih oke selama dia nggak jebol di bawah 4.000 ya. Ini asing net sell besar-besaran dan hari ini kelihatannya udah mulai habis ya. Saya nggak tahu ini kira-kira barangnya masih ada berapa lagi di BBRI, tapi dia net sell-nya cuma 3 miliar dan itu kecil ya. Nah, di sini ZP mulai ngambil, mulai mungut lagi nih asing barangnya di BBRI ya. BBRI kalau bisa dia bisa ini bergerak closing di atas 4.100 harusnya tadi ya. Kalau bisa closing di 4.100 besok potensinya bisa ke 4150 ya. Tapi kalau teman-teman scalping di BBRI paling ya dapat 1% langsung buang aja itu ya. Kemudian berikutnya saham second liner ya. Di sini saya ada info mengenai The Gig ya. Saya lihat tadi perdagangan di sore hari volumenya tiba-tiba naik signifikan dan kemudian candlesticknya ini bagus ya, full candle walaupun ada ekornya, tapi ekor ini menandakan sisi buyer ini kuat ya, dan tidak ada ekor panjang di atas, dan ini resistnya di sini ya, resistnya 124. Kabar baiknya dia tutup di atas 124 ya, tutup di atas 124. Kita lihat besok kalau dia open sama dengan low atau mungkin open di atas previous ya, open lebih besar previous, kemungkinan dia akan mencoba tes ke sini ya, ke 130 sampai 140 ya. Range-nya di sini besok untuk The Gig, tapi just scalping aja ya. Terus kita lihat secara Broksum ya. Secara Broksum kita lihat ya. YP, YJ sama MG ya. Ini yang narik ya. MG yang narik. Terus kalau dilihat sih bagus ya. Ini MG yang narik. Kemungkinan besok masih jalan. Dan biasanya saham kalau dia closingnya di bid itu besoknya masih diangkat. Ya, saham kalau closingnya di bid biasanya besoknya masih diangkat. Oke ya, itu The Gig. Berikutnya ada Raja. Raja di sini secara MACD histogramnya masih negatif memang, tapi udah mulai mengecil dan kemungkinan besok dia akan golden cross ya. Kalau dia udah fase akumulasi seperti ini, ini udah crossing ya, MA-nya malah udah crossing dan ini udah jebol resist di sini ya. 408 udah kejebol. Terus ini targetnya di sini. Besok 448. So far besok kalau masih hijau, teman-teman jual dekat di 448 aja untuk Raja ya. Grafiknya uptrend, volumenya lumayan bagus. Candlenya juga cakep. Raja ya. Kalau lihat Broksumnya lumayan rame ya perdagangan hari ini. Ya, di sini ada MG juga, ada BK. Biasanya kalau ada MG itu saham cepat digorengnya. Tapi ya hati-hati ya, MG kadang rawan banting juga. Oke ya, itu mengenai rekomendasi saya untuk besok, untuk perdagangan besok ya, teman-teman. Di kali ini rekomendasi hari ini just review aja. Jangan melakukan pembelian saham karena apa yang saya infokan hari ini. Tapi pastikan teman-teman melakukan pembelian saham itu sudah melalui pertimbangan teman-teman yang matang seperti itu ya. Jadi di sini sifatnya hanya disclaimer. Jadi hanya berbagi informasi aja ke teman-teman, ngajarin teman-teman caranya analisa aja.
Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan videonya, silahkan bisa like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, saya siap bantu. Langsung aja japri di WA saya di 085735144144. Atau apabila teman-teman sudah memiliki akun reguler, teman-teman tertarik untuk buka akun day trading, margin, maupun syariah. Kebetulan saya ada promo menarik di bulan Juli ini. Ada promo menarik. Silakan bisa langsung aja japri ke WA saya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.